Selamat datang di podcast kami pada kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dampak korupsi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bersama saya sebagai narator, nama saya Holden Pardosi, dan kita akan ditemani oleh 3 narasumber kita untuk mendalami topik ini. Perkenalkan narasumber pertama. Perkenalkan, nama saya Teresa Haji. Perkenalkan, nama saya Jusik Nadir Samusir. Perkenalkan, nama saya Mangapul Sinaga. Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama. Saya akan melemparkan pertanyaan dan narasumber akan menjawabnya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan korupsi itu? Baik, saya akan menjelaskan apa itu korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan jabatan, kekuasaan atau wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok. Tindakan ini merugikan masyarakat dan juga negara, karena dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum justru malah disalahgunakan untuk kepentingannya pribadi. Terima kasih jawabannya. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi? Nah, korupsi itu disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu seperti rendahnya moral, lemahnya integritas, dan sifat ingin cepat kaya. Sedangkan faktor eksternal meliputi lemahnya pengawasan, penegakan hukum yang kurang tegas, dan budaya yang membiarkan praktik korupsi. Terima kasih atas jawabannya. Lalu, bagaimana dampak korupsi terhadap pembangunan? Oke, tentunya korupsi ini sangat berdampak bagi pembangunan. Korupsi sangat menghambat pembangunan. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, ataupun fasilitas umum lainnya menjadi berkurang. Akibatnya, kualitas pembangunan menurun dan banyak proyek tidak berjalan dengan baik. Terima kasih. Kita. Lalu, bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat? Jadi dampak korupsi terhadap masyarakat itu yang contohnya itu masyarakat sulit mendapatkan pelayanan yang baik, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, korupsi juga memperlebar kesenjangan sosial karena keuntungan hanya dinikmati oleh sebagian orang yang terlibat dalam korupsi tersebut. Dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, bagaimana korupsi dipandang? Nah, korupsi itu dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Nah, karena itu pendidikan anti korupsi sangat penting bagi kita dan bagi semua orang untuk membentuk karakter generasi muda yang berintegritas. Nah, saya akan menanyakan tentang apa solusi yang bisa dilakukan untuk mencegah korupsi ini. Pencegahan korupsi ini dapat dilakukan melalui pendidikan anti korupsi, penegakan hukum yang tegas, dan transparansi penggunaan anggaran dan pengawasan dari masyarakat. Dan semua pihak harus bekerja sama agar korupsi dapat diminimalkan. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah membahas tentang apa itu korupsi dan apa dampaknya terhadap masyarakat. Nah, sebelum kita akhiri podcast ini, saya akan meminta teman-teman untuk memberikan pesan singkat penonton. Baik, dari saya duluan. Jadi pesan singkat yang dapat saya berikan kepada kita semua yaitu marilah kita membiasakan untuk hidup jujur dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita menjauhkan korupsi itu dari diri kita. Nah, kalau dari saya itu, kita jangan pernah menganggap korupsi itu sebagai hal yang wajar, yang dinormalisasikan, karena dampaknya itu memang nggak terasa sampai sekarang, tapi merugikan sampai waktu yang akan datang. Misalnya kita korupsi waktu, korupsi tentang hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup kita. Kalau dari saya sendiri, bagi generasi muda harus menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai anti korupsi. Baik, terima kasih atas partisipasinya.
pada podcast kali ini kita akhiri. Para penonton, terima kasih kepada seluruh narasumber atas diskusinya. Semoga pembahasan ini menambah wawasan kita mengenai tentang bahayanya korupsi dan pentingnya menjaga integritas. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Salve. Salve.